pemenangnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum pemirsa, ini adalah program Safartu, di mana kita akan menguak destinasi-destinasi wisata di dunia sambil memaknainya dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Secara resmi, Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina Asia Tenggara yang berbatasan dengan Cina, Kamboja, dan Laut Cina Selatan. Ya, di sanalah safar kita berlanjut, tepatnya menuju ibu kota Hanoi, sebuah destinasi yang syarat nilai sejarah. Dan jika kini kita menemui hampir semua ibu kota dunia berlomba-lomba menampilkan kemegapolitannya, sebaliknya Hanoi malah menyajikan kita suasana desa dalam sebuah kota, yang menjadikannya sebagai ibu kota negara paling eksotis di Asia. Mudah-mudahan dari semua itu ada hikmah yang bisa kita maknai sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita mulai dari pintu gerbang Indonesia Bandara Soekarno-Hatta, di mana kemudian kita akan berangkat dengan penerbangan paling pagi untuk transit di Bandara Changi, Singapura. Alhamdulillah pemirsa, setelah menempuh perjalanan 2 jam dari Jakarta ke Singapura, sekarang saya transit di Changi International Airport sekitar 1 jam. Dan sekarang akan melanjutkan perjalanan dari Singapura ke Hanoi sekitar 3 jam. Jadi tetap ikuti perjalanan Safartu Vietnam. Subhanallah, transit penerbangan safar kali ini pun tak terasa meletihkan dan membosankan di bandara yang memperoleh predikat sebagai salah satu bandara paling tepat waktu ini. Apalagi untuk transportasi dalam bandara menuju pesawat kami untuk ke Hanoi, para calon penumpang disediakan Skytrain, sebuah sistem transportasi kereta mutakhir, gratis apalagi nyaman. Dengan menaiki Skytrain tak lebih dari 1,5 menit, kami pun sampai di terminal keberangkatan menuju Hanoi. Bayangan-bayangan tentang Vietnam yang tourism board-nya tengah mencanangkan diri sebagai destinasi wisata muslim, sejarah kelam perang Vietnam, serta eksotisnya kultur masyarakat dan kekayaan nilai sejarah adiluhung mereka, seolah menyeruak di benak kami dalam perjalanan. Tak sabar rasanya untuk menjajaki kaki di negeri tempat di mana pemimpin legendaris dunia Ho Chi Minh ini berasal. Alhamdulillah, disambut matahari senja yang mulai merendah dan cuaca cerah yang memudahkan pendaratan kami, akhirnya tibalah kami di Bandara Internasional Noi Bai Hanoi, Vietnam Utara. Sebuah bandara yang tengah membangun selaras dengan negara ini yang tengah berupaya menjadi tenaga pendorong bagi perkembangan 2 negara anggota baru ASEAN, yakni Kamboja dan Myanmar, di mana keputusan bisnis, perdagangan, dan investasi internasional, terutama sektor kepariwisataan, tengah dimaksimalkan pemerintah Vietnam sejak beberapa tahun belakangan. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sampai juga di Noi Bai International Airport Vietnam ini setelah menempuh perjalanan 3 jam dari Singapura. Dari Jakarta ke Singapura 2 jam dan Singapura ke Vietnam ini 3 jam. Dan akhirnya saya sampai di ibu kota Vietnam ini. Nah, bagaimanakah tentang keindahan dan juga apa di balik yang kita tidak ketahui dari Vietnam ini? Tetap dalam program Safartu Vietnam. Kota Hanoi tak tepat berada di pinggir pantai, sehingga perjalanan dari Noi Bai Airport menuju pusat kota Hanoi harus ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam melalui jalan bebas hambatan. Selama perjalanan dari Noi Bai Airport ke kota, nampak pesawahan-pesawahan luas serta pembangunan sana-sini yang tengah ditata oleh pemerintah Vietnam. Penasaran seperti apa eksplorasi safar seru kita selanjutnya di Vietnam yang tengah mempercantik diri? Ikuti terus Safartu Vietnam, karena kita juga masih punya tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Bali bagi yang dapat menjawab pertanyaan kuis. So, jangan kemana-mana, tetap di Safartu Vietnam.
Safar kita di Vietnam masih berlanjut setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan suguhan pemandangan pesawahan, pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung hingga toko-toko tradisional yang berjajar rapi lengkap dengan bendera merah bintang kuning yang menjadi national flag mereka. Akhirnya tibalah kami di Hanoi. Berjuluk The City of Ascending yang menurut legenda merupakan daerah yang ditakdirkan menjadi ibu kota negara, Hanoi City merupakan destinasi wisata Vietnam eksotis yang merangkum aspek budaya Cina dan Eropa di dalamnya. Namun yang unik, orang Indonesia akan merasakan seperti di rumah sendiri di kota ini. Betapa tidak, selain secara keseluruhan nuansa Hanoi mirip dengan Jakarta di tahun 60-an, dengan kebersahajaan tata kotanya, perilaku pemakai jalan terutama didominasi motor di sepanjang jalan yang secara umum kurang mencerminkan ketertiban lalu lintas, tak ubahnya seperti wajah keseharian negeri kita saat ini. Setelah berjalan beberapa saat, sampailah kita di Masjid An-Nur yang terletak agak tersembunyi di antara Old Quartet atau kota tua Hanoi dengan bangunan-bangunan masa lalunya. Inilah satu-satunya masjid yang ada di utara Vietnam, sekaligus satu-satunya simbol kehadiran Muslim di negara Asia berhaluan ateis ini. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya berada di An-Nur Mosque atau Masjid An-Nur yang berada di pusat kota tua yang ada di Hanoi ini. Ini merupakan pusat penyebaran agama Islam yang ada di Hanoi dan Vietnam. Masjid ini didirikan pada tahun 1930 oleh para pedagang-pedagang dari Pakistan atau Karachi. Dan tentu kita sebagai umat Islam dimanapun saja berada, kita harus yakin bahwa as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapapun kita dan dimanapun kita, sempatkan untuk selalu salat dimanapun kita berada. Dan berbahagialah bagi orang yang telah mendirikan masjid ini. Selama masjid ini digunakan, maka pahalanya terus mengalir. Inilah manfaatnya kita selalu beribadah kepada Allah SWT. Man bana masjidah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan bangunan sejenisnya yang ada seperti ini, lebih megah dari ini ketika di surga nanti. Subhanallah. Ayo kita masuk ke dalam. Tepatnya di Jalan Hang Luok, Hoan Kim, Hanoi, Masjid Al-Nur tak hanya digunakan sebagai tempat untuk menjalankan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan perayaan Hari Raya umat Islam, namun juga menjadi salah satu objek wisata yang dijaga kelestariannya karena dianggap sebagai objek sejarah dan bangunan heritage Hanoi oleh pemerintah Vietnam. Dan waktu asar pun mengantarkan Gus Han untuk menyegerakan sholat di masjid bersejarah ini. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian sholat, Gus Han pun mengenakan baju gamis yang memang disediakan masjid. Masjid Al-Nur tidak besar, hanya sekitar 700 meter persegi yang dibangun dengan gaya khas Islam dengan sebuah kubah, pintu melengkung, dan menara yang menjulang. Arsitekturnya didesain sederhana namun berkesan lapang. Alhamdulillah, kali ini Gus Han berkesempatan bertemu Bapak Dong Hong Chuong, satu-satunya orang yang bertugas merawat Masjid Al-Nur. Chuong sendiri yang memang warga Hanoi asli adalah putra seorang laki-laki Pakistan yang menikah dengan seorang wanita Vietnam dan bermukim di Vietnam pada tahun 1940, di mana kemudian sang ayah membentuk sebuah komunitas kecil kaum muslimin di Hanoi hingga kemudian menjadi pengurus masjid. Kini Chuong mengurus masjid bersejarah ini menggantikan ayahnya. Nah, ini bisa dijelaskan tentang bagaimana perkembangan agama Islam yang ada di Hanoi ini, ditanyakan. Có từ thế kỷ thứ 18, lúc đó thì có những người Ấn và cái người lính viễn chinh Pháp ấy, họ là lính Lê Dương của viễn chinh Pháp thì họ đã có cửa đây thì rất sớm rồi. Mà đợt đầu tiên là những người buôn bán Ấn Độ, họ đến Hà Nội rất là sớm, từ thế kỷ 17-18 người ta giáo người ta có. Kedatangan
orang Muslim Islam di Hanoi pada abad ke-18. Ada orang India, Pakistan. Iya. Jadi tahun 1800-an sesuai dengan ini ya, 1323 Hijriah. Artinya kalau Masehi sekitar 1800-an ya berdiri. Ya, dakwah memang tak harus dimulai di tempat bermenara Gading. Dari Masjid Al-Nur inilah syiar damai Islam di Hanoi akan terus berkumandang. Selaras dengan berjalannya riuh rendah denyut kota Hanoi, menyatu dengan deru kehidupan sekitar, karena disitulah esensi Islam berada. Assalamualaikum Indonesia. Oke. Bismillah. Nah, bagaimana pemirsa? Kalau kita melihat dari luar, tidak akan tampak bahwa ini sebuah masjid. Karena arsitekturalnya seperti bangunan Prancis. Karena ini dibangun pada saat penjajahan Prancis. Inilah hikmahnya Islam. Apapun dan dimanapun, bentuknya kayak apapun, tapi intinya adalah masjid. Jangan melihat agama hanya karena casingnya saja, tapi lihatlah bagaimana isi dari ajaran-ajaran yang penuh rahmatan lil alamin, yang penuh memberikan rahmat bagi semuanya. Kita akan mengeksplorasi keseruan kota Hanoi semakin dalam lagi dengan menengok Vietnam Ethnology Museum, di mana tersimpan informasi sejarah Vietnam yang menarik berdasarkan budaya dengan kekayaan suku-suku bangsanya yang unik dan beragam setelah ini. Oh ya, kita juga masih punya tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Bali bagi yang dapat menjawab pertanyaan kuis episode kali ini. Jadi tetap di Safar to Vietnam. Tadi kita sudah menyusuri kota Hanoi dan beribadah di Masjid Al-Nur. Kini kita akan mencari tahu lagi tentang budaya dan tradisi Vietnam dengan mengunjungi sebuah museum penting di Hanoi, di mana tersimpan informasi lengkap sejarah Vietnam yang menarik berdasarkan budaya dengan kekayaan suku-suku bangsanya yang beragam. Tak hanya itu, kita juga bisa secara ekspres mengenal kehidupan sehari-hari masyarakat Vietnam di Vietnam Museum of Ethnology. Sekarang saya berada di sebuah museum yang ada di Vietnam ini. Rasanya lengkap kalau kita ingin belajar tentang Vietnam tanpa tahu tentang Vietnam itu bagaimana sejarahnya. Nah, bagaimanakah masalah sejarah dari Vietnam ini? Ayo masuk ke museum di Vietnam. Terletak di Jalan Nguyen Van Huyen, distrik Chao Giai, atau sekitar 8 km dari pusat kota Hanoi, museum ini buka tiap hari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore dan tutup pada hari Senin. Sedangkan harga tiket masuknya adalah 20.000 dong atau setara dengan Rp10.000 untuk orang dewasa, 5.000 dong atau Rp2.500 untuk mahasiswa, 3.000 dong atau Rp1.500 untuk anak TK atau SD, dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Tarifnya cukup murah bukan? Kalau kita melihat wajah-wajah dari foto ini tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, karena ini masuk dalam rumpun Austronesia yang di dalamnya termasuk juga orang Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, bahkan di Polinesia, Mikronesia juga termasuk rumpun yang sama. Dan dari sini juga kita akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan Islam melalui kerajaan Champa. Nah, seperti yang kita ketahui, makam Putri Champa justru ada di Trowulan, Mojokerto. Nah, sekarang saya ajak para pemirsa bukan di Mojokertonya, tapi langsung di Champanya. Nah, bagaimanakah tentang perkembangan dan juga sejarah dari kerajaan Champa yang ada di Vietnam ini? Tetap dalam program Safar to Vietnam. Di tempat ini koleksi artefak dikumpulkan dari seluruh wilayah di Vietnam. Konon ada 54 etnis minoritas yang akan memamerkan identitas tentang diri mereka di dalam museum, sehingga dalam satu tempat ini kita bisa langsung berkenalan lebih dekat dengan puluhan etnis yang hidup menyebar di Vietnam. Selain itu dipamerkan juga berbagai macam alat rumah tangga tradisional, pakaian, adat istiadat maupun budaya. Dan yang paling menarik, kita dapat melihat beragam tempat tinggal unik dari 54 suku yang ada di Vietnam. Untuk lebih dalam menguak sejarah budaya Vietnam, Gus Han dipandu oleh Tony, seorang guide resmi dari Vietnam Tourism Board. Kami pun mengikuti panduan Tony menuju tempat tinggal asli perkampungan Muslim Champa.
Nah, inilah pemirsa contoh dari perkampungan masyarakat Champa, masyarakat atau komunitas yang paling banyak penganut agama Muslim, hingga pengaruhnya sampai ke Pulau Jawa. Nah, inilah model perkampungan. Jadi kalau kita melihat tidak jauh beda dengan yang ada di Jawa, bisa jadi bangunan-bangunan di Jawa ini juga ada kaitannya dengan bangunan-bangunan yang ada di Champa ini. Kita masuk ke dalamnya, bagaimana modelnya. Islam masuk dan berkembang di Vietnam tak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Champa, di mana uraian tentang sejarah Islam di Vietnam diawali dengan sejarah keberadaan masyarakat Champa kuno dan etnis Champa. Champa menurut literatur Cina dari negeri bernama Linyi yang muncul pada tahun 192 Masehi, terletak di bagian tengah negeri Vietnam sekarang, antara Gate of Annam Hoan Son di utara dan Sungai Donai Selatan. Kerajaan Champa mulai menerima kebudayaan Melayu serta Islam yang masuk melalui hubungan dagang mereka dengan negeri di Melayu dan Nusantara. Bahkan dikabarkan bahwa Raja Champa yang bernama Pok Lau Halu sudah memeluk Islam dan pernah mengirim tentaranya untuk membantu Sultan Johor di Semenanjung Malaka untuk berperang menentang Portugis di tahun 1511. Dari tempat tinggal suku Champa, kita beralih ke rumah percontohan dari bangsa Vietnam secara umum. Ya kenapa kok atapnya rendah? Rendah karena ada di utara Vietnam, ada beberapa badai datang di sini pada musim panas. Ya, sebetulnya kalau ya rumahnya tinggi, ya kurang aman. Sebetulnya rendah, ya sebegitu bisa menghadapi dengan angin yang badai dan angin yang besar di sini. Oke pemirsa, budaya adalah sebuah hasil dari proses perenungan dan juga penyesuaian dari alam sekitarnya. Seperti halnya kalau orang Arab, kebiasaannya memang menggunakan baju-baju yang longgar dan baju-baju yang agak lepas karena mungkin suasananya panas. Nah, ini juga dengan budaya yang ada di negara-negara yang lain, misalnya daerah salju pakai baju yang tebal. Artinya, budaya adalah merupakan produk dari kecerdasan manusia yang disesuaikan dengan alam sekitarnya. Seperti halnya seperti ini, atap yang rendah ini untuk menghindari badai-badai salju dan juga angin yang menerpa di daerah Vietnam ini. Nah, inilah hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa kita tidak boleh terlepas dari budaya kita tidak boleh terlepas dari asal-usul kita, tapi tetap kita memiliki satu keyakinan bahwa yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, tetapi kita tidak boleh menyalahkan budaya yang lain karena semuanya pasti punya alasan dan dasarnya. Setiap tempat di dunia memiliki karakter alam yang berbeda dan mengharuskan masyarakatnya beradaptasi. Dari situlah keunikan-keunikan budaya timbul hingga kita bisa memaknainya sebagai suatu kekayaan budaya dunia. Islam adalah agama yang dapat melebur pada budaya manapun, sejauh budaya itu tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siru fil ard, untuk berkeliling dunia, untuk bersafar, adalah dalam rangka untuk mensikapi bagaimana dan akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sebelum kita. Bisa menjadi sesuatu kebaikan dan juga bisa jadi sesuatu keburukan. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita mengambil hikmah dari apa yang telah kita lihat. Betapa kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat terdahulu dari kita semuanya. Kul siru fil ard fanzur kaifa kana akibah. Maka kita akan melihat bagaimana akibat-akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sebelum kita. Nah, jangan kemana-mana dalam program Safar to Vietnam. Safar kita di Vietnam masih akan berlanjut, di mana kita akan berkuliner dan mengenal sensasi kuliner Vietnam yang eksotis. Dan setelah ini akan ada juga pertanyaan kuis untuk memenangkan tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Bali. Jadi tetap di Safar to Vietnam. Sebuah majalah wisata terkemuka dunia menyebutkan Hanoi sebagai destinasi wisata kota terbaik di Vietnam pada 2012. Hanoi ibaratnya adalah surganya kuliner murah.
Warung-warung kaki lima, tenda-tenda di pinggir jalan menyediakan berbagai makanan khas yang memang pantas untuk dicicipi secara rasa. Kelebihannya apalagi kalau bukan rasanya yang enak dan tentu saja harganya murah. Namun hal yang paling menyulitkan bagi muslim traveler adalah memastikan kehalalan makanan, terutama karena daging babi dikonsumsi secara luas di negara Ho Chi Minh ini. Sebagai tips, pilihlah makanan laut atau vegetarian bila meragukan kehalalan kuliner yang hendak kita cicipi. Namun bila Anda tetap ingin menyantap makanan khas Vietnam tanpa ragu, beberapa tahun belakangan sudah banyak restoran yang mengantongi sertifikat halal di Hanoi, seperti restoran Red Nadu yang menyajikan kuliner seafood ala Vietnam ini. Nah pemirsa, setelah puas berkeliling-keliling kota Hanoi di malam hari, sekarang rasanya ya paling pas adalah menikmati makanan yang halal. Betapa tidak, kita diberi kuasaan, kita diberi kenikmatan Allah SWT, harus kita jaga dan kita bijaksana di dalam menerima manfaat-manfaat yang telah kita terima. Di antaranya adalah kita wajib menjaga tubuh kita dari makanan-makanan yang tidak halal. Nah sekarang, karena saya menemukan rumah makan yang halal, saya akan menikmati makanan halal khas Vietnam. Masuk. Hidangan Vietnam mempunyai 5 kombinasi rasa yang penting dalam hal penyajian, yaitu gabungan dari rasa pedas, asam, pahit, asin, dan manis dalam satu kesatuan menu. Apalagi ditambah dengan bahan-bahan makanan yang serba segar, penggunaan minyak sayur yang minim, dan beragam rempah-rempah, sayur-sayuran maupun bumbu-bumbu yang dipercaya khasiatnya untuk kesehatan. Semua itu membuat masakan Vietnam masuk dalam daftar makanan yang tersehat di seluruh dunia. Nah, walau ada berbagai jenis makanan Vietnam yang sudah dikenal secara luas, namun tidak ada yang mengalahkan ketenaran Po. Po adalah makanan nasional Vietnam yang berupa mie dari tepung beras dan kuah kaldu jernih, biasanya menggunakan daging sapi yang disebut Po Bo dan ayam yang disebut Po Ga. Yang jelas untuk muslim traveler harus sedikit berhati-hati karena ada juga Po yang menggunakan daging maupun kandungan babi di dalamnya. Harga satu mangkuk Po berkisar antara 20.000 hingga 30.000 dong, yang berarti setara dengan 10.000 hingga 15.000 rupiah. Cukup murah bukan? Gimana Ustazah makanannya? Alhamdulillah enak banget ya. Saya akan melanjutkan makan makanan nikmat ini, tapi yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT harus selalu kita dengungkan dalam hati kita. Dan zakat itu tidak digunakan dan kafatu lillahi wasyadi. Betapa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah lagi nikmatan-nikmatan. Tetapi ketika kita menghargai atau juga menolak atau juga kita mengkufuri nikmat Allah, maka azab akan sungguh sangat pedih. Tetapi apakah kita harus takut karena azab Allah itu sehingga kita tidak bersyukur? Marilah kita selalu mensyukuri apa yang kita rasakan ini dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya adalah makan makanan yang halal dan thayyib. Tetap dalam program Safar di Vietnam. Makan dulu ya. Pertanyaan kuis tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali episode ini adalah: apa nama masjid satu-satunya di Hanoi? Jawab melalui Twitter @SafarRTV dengan hashtag kuis Safar to Bali RTV dan pastikan juga sudah memfollow Twitter kami. Jawaban tercepat pertama di akhir program akan terpilih menjadi pemenang yang akan diumumkan pada episode Safar minggu depan. Sedangkan pemenang kuis minggu lalu akan kami umumkan di akhir program. Dan jawaban dari kuis minggu lalu adalah: untuk pemenang yang beruntung mendapatkan tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali adalah, alhamdulillah, selamat ya buat pemenang minggu ini. Pemenang akan segera dihubungi untuk pengambilan hadiah. Subhanallah, demikian semoga safar kita kali ini kembali dapat membawa manfaat serta menambah bekal ketakwaan dan keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Safar to Vietnam baru saja kita saksikan, di mana kita baru saja mengeksplor ibu kota Vietnam Hanoi dengan Masjid Al-Nurnya, Museum of Ethnology Hanoi, hingga menikmati cita rasa kuliner Hanoi yang halal. Saksikan terus Safar to setiap minggu pukul 11 hanya di Raja Wali Televisi. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the things you have given to me.